Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Novita, NIM 2006311000073, kelas 2B Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Unity beserta tools yang ada di dalamnya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita membuat sebuah project baru dengan mengklik New. Kemudian kita memberi nama pada project kita. Saya akan memberikan nama asistensi mod 5 Mulmed. Kemudian 3D create project. Baiklah, ini adalah sebuah tampilan dari software Unity. Apa sih itu software Unity? Software Unity merupakan software yang digunakan untuk membuat sebuah game. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari menu bar dan tab-tab pada Unity 3D. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tab-tab di dalam Unity. Yang pertama, tab hierarchy. Ini berfungsi untuk memasukkan objek yang akan tampil di dalam game kita. Kemudian tab inspector. Ini berfungsi untuk mengedit properti objek. Kemudian yang ketiga, tab project. Ini berisi semua bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan game kita. Kemudian tab console. Ini berfungsi sebagai tempat menampilkan pesan error dalam project kita. Kemudian tab scan ini berfungsi sebagai tempat atau ruangan untuk kita meletakkan komponen seperti kamera, objek, dan lain-lain. Kemudian game, tab game ini berfungsi sebagai tempat game diuji coba, di mana kita bisa menjalankannya dengan mengklik tombol play. Di dalam file terdapat new scan yang berfungsi untuk membuat tempat penyimpanan adegan game. Kemudian open scan yang digunakan untuk membuka penyimpanan adegan game yang telah ada. Kemudian save scanners ini digunakan untuk menyimpan adegan game. Save scanners as ini digunakan untuk men-save adegan game dengan nama yang baru. Kemudian new project digunakan untuk membuat project game baru. Open project digunakan untuk membuat project game yang telah ada. Kemudian save project untuk menyimpan project game. Build setting digunakan untuk mengatur game ke dalam format yang diinginkan. Kemudian build and run ini digunakan untuk mengatur game ke dalam format yang diinginkan lalu menjalankannya. Kemudian edit, dalam edit terdapat undo yang berfungsi untuk membatalkan perintah dan redo untuk mengembalikan pembatalan perintah. Kemudian cut digunakan untuk memindahkan objek di satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian copy untuk menyalin objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Duplikat digunakan untuk menggandakan objek. Kemudian delete untuk menghapus objek. Frame selected ini digunakan untuk memilih kerangka objek. Lock view to selected ini digunakan untuk mengunci objek yang dipilih. Find digunakan untuk mencari objek dengan cepat. Select all ini digunakan untuk memilih semua objek. Preference digunakan untuk mengatur komponen eksternal. Modulus digunakan untuk memilih tipe perangkat build. Play berfungsi untuk memulai game. Kemudian pause ini digunakan untuk menghentikan sementara game yang sedang berjalan. Step ini berfungsi untuk melanjutkan ke scan berikutnya. Kemudian aset, dalam aset terdapat create. Create ini berfungsi untuk membuat aset baru. Dalam create terdapat
lainnya yaitu folder, JavaScript, seeder, testing, scan, dan lain-lain. Kemudian show in Explorer ini berfungsi untuk menampilkan folder yang berisi semua project yang sedang kita buat di partisi komputer. Kemudian import new asset ini digunakan untuk mengambil aset dari drive. Import package ini digunakan untuk mengambil aset yang telah ada di dalam Unity 3D. Kemudian export package ini digunakan untuk menyimpan aset di dalam drive. Kemudian refresh ini digunakan untuk menyegarkan atau mengatur ulang aset yang berantakan. Kemudian reimport all ini digunakan untuk membatalkan semua aset yang telah diimport. Kemudian game object. Dalam game object terdapat create empty. Create empty ini berfungsi untuk membuat game object baru. Kemudian create empty child ini berfungsi untuk membuat game object baru yang masih kosong. 3D object ini digunakan untuk menambah model 3D. Ini terdapat kapsul, silinder, plan, dan lain-lain. Kemudian 2D object ini berfungsi untuk menambahkan model 2D. Light ini berfungsi untuk menambahkan efek cahaya. Kemudian audio digunakan untuk menambahkan suara. Kemudian UI ini digunakan untuk menambahkan pelengkap game seperti teks, button. Kemudian kamera digunakan untuk menambahkan kamera baru. Kemudian komponen. Di dalam komponen terdapat add ini berfungsi untuk menambahkan komponen dari tab inspektor untuk objek yang dipilih. Kemudian mesh untuk menambahkan komponen mesh pada objek. Efek digunakan untuk menambahkan efek pada objek. Kemudian navigation ini digunakan untuk menambahkan komponen. Audio digunakan untuk menambahkan komponen suara atau efek suara pada objek yang dipilih. Rendering ini berfungsi untuk menambahkan komponen rendering. Layout ini berfungsi untuk mengatur layout dalam objek. Kemudian event ini berfungsi untuk menambahkan komponen. Dan script ini berfungsi untuk menambahkan script pada objek yang dipilih. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah objek 3D itu dengan cara pilih game object, kemudian pilih yang 3D object, kemudian pilih yang cup. Saya akan membesarkannya. Untuk memberi warna kita bisa memilih aset, kemudian klik kanan create, kemudian pilih material. Dalam inspektor bagian main map ini yang ada pakunya itu kita klik, akan muncul warna seperti ini. Saya akan memberikan warna hijau. Untuk memberikan warna, kita tinggal menekan material yang di sini, kemudian kita tempelkan kepada objek yang akan kita berikan warna. Kemudian untuk membuat sebuah folder, kita bisa menekan aset, klik kanan, create, kemudian folder. Di sini kita bisa memberikan nama terserah kita ya. Saya akan memberikan nama tugas Momet. Kemudian kita juga bisa membuat script. Namanya juga
juga terserah kita. Baik, untuk men-save kita bisa klik file, kemudian save scan as. Kemudian saya akan memberikan nama asistensi modul 5 multimedia. Jika sudah muncul seperti ini, berarti project sudah tersave. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.